Kompasiv Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kasih karunia Tuhan Yesus merupakan tema daripada pertemuan kita pada Sabat ini, di Sabat yang ke-10 untuk triwulan yang pertama di tahun 2024. Kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada semua orang, seperti juga cahaya matahari yang bersinar menerangi seluruh bumi, dan cahaya matahari itu mengalahkan kegelapan. Dan demikian kasih karunia Yesus itu telah menjadi terang dalam kehidupan kita. Namun tidak semua orang menyadari bahwa kasih karunia itu begitu besar, begitu berharga, dan begitu bermakna, yang sudah disediakan bagi seluruh manusia. Akibatnya masih ada yang menutup daun jendela dan tidak dapat melihat matahari terang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu kita semua terpanggil untuk membawa terang ini kepada orang lain, menceritakan kepada orang lain, menjadi saksi kepada orang lain tentang Injil kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, saya mengucapkan terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama di dalam siaran Kompasiv Media untuk Sabat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, selamat hari Sabat saya ucapkan buat saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan, demikianlah pembicaraan kita lewat daripada apa yang akan dikongsikan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Saudara-saudari, apakah sebenarnya kasih karunia itu? Dan akan diperjelaskan juga di bahagian khotbah nanti. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Seharusnya kita tidak layak untuk menerima kasih karunia tersebut. Tapi Tuhan telah menganugerahkan kasih itu secara cuma-cuma. Semua orang
boleh memiliki, boleh menerima kasih karunia tersebut. Karena inilah kasih yang telah diberikan oleh Tuhan. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai jalan perdamaian, penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan kita akan menikmati lagu yang pertama untuk pertemuan kita pada Sabat ini, Pertolonganmu, yang akan dinyanyikan oleh seorang remaja, anak gadis, yaitu Alet Ebin. Dan mari kita menghayati setiap pertolongan-pertolongan Tuhan yang telah hadir di dalam kehidupan kita. Karena pertolongan itulah menggambarkan begitu besarnya kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan kepada kita semua. Alet Ebin, saya mempersilahkan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Amin dengan lagu pertama yang sudah kita nikmati, yang sudah disampaikan oleh Alet Ebin dengan tajuk lagunya Pertolonganmu. Saudara dan saudari, gambaran tentang kasih karunia Tuhan ini samalah sepertinya dapat digambarkan dengan jelas melalui perumpamaan tentang anak yang hilang yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 11 sehingga 32. Kita mengetahui cerita ini bahwa sekarang ini bahwa kita juga merupakan anak yang hilang tersebut. Pada waktu kasih karunia Tuhan mencari kita, ketika itu digambarkan dalam perumpamaan ini, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hati oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan anak itu, lalu mencium dia. Demikianlah begitu besarnya kasih karunia Tuhan buat kita semua. Karena itu janganlah kita mensia-siakan kasih karunia Tuhan ini buat kita semua. Marilah kita senantiasa kembali kepada pangkuan Tuhan, pulang kepada sisi Tuhan dengan penuh keinsafan, dengan penuh rasa penyesalan di saat dunia ini bukan milik kita, tetapi adanya Yesus yang selalu menanti kepulangan kita lewat pertobatan kita. Saudara-saudari, kasih karunia Tuhan itu begitu besar dan begitu bermakna buat kita semua. Kita akan menikmati kasih Tuhan itu karena kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kita akan menikmati lagu yang kedua, yang mana lagu ini dinyanyikan ataupun disediakan oleh Dambai Production, dan lagu ini bertajuk I Love Living in Love with Jesus. Mari kita menikmati lagu ini yang penuh cerita kasih cinta Yesus kepada kita semua. Dipersilakan. There's a love song rising up inside of me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but sing about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is deep. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can't afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves
loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Dambai Production, puji Tuhan. Hari demi hari kita melewati waktu-waktu usia kita yang sedang berjalan, yang sedang berlarian, meninggalkan asal mula kita dari seorang bayi, remaja, dewasa, dan kita semakin meninggalkan usia kita. Dan saudara-saudari, memikirkan waktu-waktu kita yang semakin bersisa ini, mari kita terus mendekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan ini adalah kebaikan yang tanpa batas, tanpa penghujungnya. Meskipun kita dalam keadaan orang-orang yang berdosa, yang sepatutnya harus dihukum, tetapi Yesus masih memandang kita dengan penuh kasih dan penuh belas kasihannya, sehingga kan di pihak kita memiliki pengampunan, dan kita percaya hanya kepada Yesus sahaja kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Kasih karunia Allah berarti Tuhan akan memberkati kita selalu. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Di dalam banyak hal, kuasa Tuhan ini boleh memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang besar dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara dan saudari, lagu yang ketiga yang akan kita nikmati adalah lagu daripada 3F Voices, dan kebanyakannya daripada jemaat kita di Tenggilan. Ku berlindung dalam pelukan Tuhan. Ya, dengan siapa lagi kita akan berlindung kalau bukan kepada Tuhan, saudara dan saudari. Kita seperti anak-anak ayam yang kesejukan, kemudian dikumpul, dilindungi oleh ibu ayam tersebut untuk memberikan kehangatan, dan kita tidak lagi kesejukan. Tuhan Yesus begitu besar kasih karunia-Nya. Mari kita menikmati lagu yang ketiga ini, dan saya mempersilahkan 3F Voices. I have no fear.
mana rantauan berakhir. Mungkin ku tidur pagi dipanggil Yesus, dan selamat dalam pelukannya. Amin, dan puji Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan secara choir oleh 3 Voices. Saudara-saudari, firman Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita sudah nikmati pada saat ini menyadarkan bahwa kita perlu merasa bersyukur dan menghargai segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah inilah yang membuatkan kita bertumbuh setiap hari, menjadi kuat menghadapi segala sesuatu. Dan kita tidak goyah, iman kita tidak akan goyah apabila kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan, kita diajar untuk saling mengasihi dengan orang lain, kepada sesiapa juga. Kasih karunia Allah mengajar kita untuk bersahabat, seperti juga Yesus itu adalah sahabat kita. Di dalam lagu yang seterusnya ada menyebut tentang persahabatan kekal. Dari mana datangnya perasaan untuk bersahabat setia di dalam persahabatan? Adalah karena kita sudah dijaga, dipelihara, dilatih, dididik oleh kasih karunia Allah. Kita harus mengasihi sesiapa juga, meskipun itu adalah orang ataupun itu adalah musuh kita sendiri. Karena begitu besar maknanya kasih karunia Tuhan ini. April, Alicia, dan juga Ezra, mari kita menikmati lagu yang bertajuk Persahabatan yang Kekal.
Kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Mari kita menikmati lagu yang keempat ini. Dipersilakan. Manusia sungguh lemah, sering terjatuh dalam dosa. Seorang sahabat mencerminkan kita dalam banyak perkara. Pilihlah sahabat suka berdoa, seperti Daniel dan rekannya. Bersama sujud dalam hadiratnya, persahabatan yang kekal. Yesus sahabat terbaik, telah mengalahkan dosa dunia, sanggup mati untuk kita. Kasih-Nya sempurna. Pilihlah sahabat suka berdoa, seperti Daniel dan rekannya. Bersama sujud dalam hadiratnya, persahabatan yang kekal. Pilihlah sahabat suka berdoa, seperti Daniel dan rekannya. Bersama sujud dalam hadiratnya, persahabatan yang kekal. Yesus sahabat terdekat kita, Dia menghapuskan dosa-Nya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, Tuhan adalah sahabat kita. Yesus sungguhlah sahabat kita, penolong kita, kekuatan kita. Saudara-saudari, sudah pastinya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah memberikan kita kehidupan yang tenang di dalam kehidupan ini pada waktu kita
senantiasa menyerahkan setiap inci hidup kita di bawah naungan Tuhan. Pada saat ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita semua di dalam doa. Tuhan di sorga, pada saat ini ya Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu, mengajar kami untuk menghayati dan merasai begitu dalam dan begitu utuhnya kasih-Mu buat seluruh manusia. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami sudah disentuh hati kami, karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang sudah diberikan anugerah kepada kami, dan kami telah menerima itu sebagai suatu hadiah yang begitu istimewa. Biarlah kami dapat menerima, menjaga kasih itu, supaya kami dapat terus bersinar di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hati kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, begitu banyak cara Tuhan menyentuh hati kita. Begitu banyak cara Tuhan untuk menghadirkan seseorang kepada kita, untuk mengetuk pintu sadar kita. Ya, begitu banyak cara Tuhan mengingatkan kita. Ya, saya teringat kepada kesaksian saudara Junia yang kita boleh lihat di siaran In God Production. Berapa kali beliau mengalami kemalangan, tetapi Tuhan masih melindungi dia. Dan di hal rumah tangga, beliau sudah 3 kali istrinya mau untuk mereka bercerai, tetapi setiap kali itulah istrinya mendengar suara berbisik mengatakan, jangan, karena suami kamu ada sesuatu yang ada padanya. Dan saya begitu terkesan dengan kesaksian saudara Junia dengan istrinya Daniels, dan Anda boleh mengikutinya ini di siaran In God Production yang sudah disiarkan. Saya katakan tadi, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita sadar dan kembali kepada pangkuannya. Dan seperti berita mission kita pada sahabat ini, berita misi yang agak aneh bagaimana Tuhan mendekatkan, caranya untuk mendekatkan ayah kepada Rex. Suara yang mengejutkan. Bagaimanakah suara yang mengejutkan ini yang telah membawa ayah Rex ini kepada Yesus Kristus? Mari kita menikmati berita mission pada sahabat ini yang akan disampaikan oleh seorang belia, seorang anak gadis yang bernama Grace Pius. Mari kita menikmati berita misi di sahabat yang ke-10. Dipersilakan. Shalom, berita mission sahabat ini bertajuk Suara yang Mengejutkan. Kisah Rex dari negara India. Ada satu suara yang membangunkan ayah semasa sedang tidur pada waktu siang di India pada awal 1980-an. Jika Anda mati hari ini, apakah yang Anda akan lakukan? Suara itu bertanya. Ayah pun terkejut. Dia tidak menyangka ada orang lain di rumah selainnya. Dia memandang sekeliling dan coba mencari orang tersebut. Tetapi dia tidak dapat mencari sesiapa di dalam rumah selain dirinya. Ayah pun bertambah gemetar. Siapakah yang bercakap dengan saya? Dia menjerit. Tiada yang menjawab. Kebimbangan ayah bertambah. Dia berdoa, Tuhan, saya ingin tahu siapakah yang telah bercakap dengan saya. Tetapi rumah itu tetap sunyi. Ayah tertanya-tanya, apa yang perlu dilakukannya? Lebih kurang 1,5 jam pun berlalu. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu. Di luar pintu, dia melihat seorang penginjil
literatur sedang berdiri. Ayah terkejut melihatnya. Lelaki itu adalah lelaki sama yang telah mengetuk pintu beberapa kali sebelum ayah tidur. Lelaki itu bercerita tentang Alkitab selama beberapa menit. Tetapi ayah kemudian telah menutup pintu dengan kuat. Dia menganggap dirinya sebagai seorang Kristen walaupun dia tidak pernah memiliki dan membaca Alkitab. Dia tidak berminat untuk mendengar pelajaran Alkitab yang coba disampaikan oleh lelaki itu. Walau bagaimanapun, setelah mendengar suara aneh itu, ayah gembira melihat penginjil tersebut. Kini, dia bersedia untuk mendengar dan juga mengetahui lebih lanjut tentang Alkitab. Penginjil tersebut mengajarkan perkara yang baru bagi ayah. Selepas lelaki itu pergi, ayah memutuskan untuk mencari kebenaran bagi dirinya sendiri. Dia mahu memiliki sebuah Alkitab. Ayah berjumpa dengan seorang paderi untuk membeli sebuah Alkitab. Harga Alkitab itu agak mahal. Ayah mula membaca Alkitab dengan tekun. Semasa dia membaca, ada 3 persoalan yang mengganggunya. Lalu, dia pun tanyakan soalan itu kepada paderi. Mengapakah kita tunduk kepada patung? Dia bertanya. Dan mengapakah kita menyucikan hari Ahad? Paderi itu mendengar dengan pandangan yang kurang selesa. Inilah sebabnya kami tidak memberikan Alkitab kepada orang awam, katanya. Ayah tidak suka akan respon daripada paderi tersebut dan berhenti pergi ke gereja. Lalu, dia pun mengajak istri dan 2 orang anak lelakinya yang berumur 16 tahun dan 10 tahun untuk menghadiri sebuah lagi gereja lain pada hari Ahad. Tidak lama kemudian, gereja Adventist menganjurkan program penginjilan di bandar. Ayah mengajak keluarganya untuk menghadiri pertemuan itu. Lalu, dia kemudiannya menanyakan soalan kepada penceramah tentang hal mengenai menyembah patung dan beribadah pada hari Ahad. Pengkhotbah memberikan jawaban dari Alkitab. Setelah berpuas hati dengan jawaban pengkhotbah tersebut, akhirnya ayah, ibu, dan anak lelaki mereka yang berumur 16 tahun menyertai gereja Adventist. Saudara mara dan jiran tetangga tidak berpuas hati dengan tindakan mereka. Ayah mempunyai 5 abang dan 2 adik perempuan, dan mereka enggan bercakap dengan ayah. Semua jiran adalah ahli bekas gereja terdahulu ayah, dan mereka pun menyisihkan keluarga itu. Ayah terpaksa berhenti kerja karena dia tidak dapat bercuti pada hari Sabat. Selama beberapa tahun, kehidupan agak mencabar bagi keluarga ini. Pada suatu ketika, ayah dan ibu memutuskan untuk menghantar anak bungsu mereka, Rex, keluar dari sekolah awam dan masuk ke sekolah berasrama penuh Adventist. Rex memasuki sekolah menengah tinggi Memorial E.D. Thomas ketika dia berumur 12 tahun. Dia belajar di sana selama 6 tahun berikutnya, dan dia pun memberikan hatinya kepada Yesus. Selepas menamatkan pengajian, dia pergi ke College Memorial Spicer yang kini dikenali sebagai University Adventist Spicer dan menjadi seorang pendeta. Hari ini, beliau adalah pemimpin gereja Advent di India dan berhikmat sebagai pengarah sekolah Sabat untuk Southeast India Union. Ayahnya yang sudah meninggal dunia telah menghabiskan sisa hidupnya untuk Yesus. Dia membuka gereja Adventist pertama di kampung halamannya dan kemudian bekerja sebagai penginjil Alkitab dan telah memimpin ramai orang kepada Kristus. Rex bersyukur atas satu seruan yang telah mengganggu tidur siang bapaknya lebih 40 tahun yang lalu. Rex berasa gembira karena ibu bapaknya memilih untuk menghantarnya ke sekolah berasrama penuh Adventist. Dia percaya bahwa 2 pengalaman itu telah pun mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Sekolah itu mengajar saya tentang kebenaran, dan pada hari ini
"Saya adalah hamba Tuhan," katanya. Sebahagian daripada pungutan persembahan Sabat ke-13 suku ini akan membantu untuk membina semula asrama perempuan yang usang di Sekolah Rex, yaitu Sekolah Menengah Tinggi Memorial E.D. Thomas di Tanjavur, India. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 pada 30 Mac. Sekian, terima kasih. Amin. Dengan berita misi yang sudah kita nikmati pada Sabat ini, yang mana suara yang mengejutkan dan ada cara Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita semua dapat kembali kepada kaki Yesus. Saudara dan saudari, semoga berita misi tadi itu sudah menguatkan kita, dan kita pasti untuk terus mau membina hubungan pribadi yang intim setiap saat dengan Tuhan. Karena kasih karunia seperti inilah yang kita dapat temukan melalui pribadi Tuhan Yesus pada saat kita begitu akrab, begitu berserah kepada Yesus. Saudara-saudari, Tuhan akan selalu membantu kita. Tuhan akan selalu menyertai kita, dan terlalu banyak penglibatan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, amin, saudara-saudari. Pada saat ini mari kita menikmati sebuah lagu yang mana lagu ini juga dinyanyikan di dalam bentuk choir, disertai oleh pengkhotbah kita pada Sabat ini, yang mana lagu ini disampaikan oleh Companion Ministry, yang mana mereka setelah beberapa tahun akhirnya berkumpul buat kali pertamanya di dalam pelayanan mereka di gereja SD Puhus pada Sabat yang ke-9 pada triwulan ini, pada Sabat yang lalu. Mari kita menikmati lagu daripada sebuah lagu yang sudah dinyanyikan oleh Companion Ministry. Dipersilakan. Tuhan Yesus sahabat sejati, Dia besertaku setiap hari, karena-Mu dapat berjalan seorang diri. Tuhan kekuatanku.
amin dengan lagu yang sudah disampaikan oleh Companion Ministry. Ya, beberapa teman yang baru dikenali, termasuklah saudara Junior dan juga istrinya yang telah memberikan kesaksian yang begitu luar biasa di In God Production, dan juga pembicara kita pada sahabat ini juga berada di dalam kelompok ramai mereka, dan juga pada sahabat depan bicara juga pada sahabat ke-11 khotbahnya sudah direkam untuk kita nikmati. Pada sahabat ke-11 juga berada bersama-sama di dalam grup Companion Ministry yang Anda sudah saksikan sebentar tadi. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita kekuatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini adalah satu kekuatan yang boleh membawa kita dengan penuh cekal menghadapi gelora pergolakan kehidupan di dunia ini. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 11 ada mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Tuhan mau kita menjadi kuat. Kita menjadi kuat karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Apa juga permasalahan kita, jangan kita dilemahkan oleh sikap yang tidak baik. Jangan kita tidak boleh mengawal perasaan yang tidak baik. Mari kita kendalikan segala situasi, belajar mengendalikan itu dengan penuh ketenangan, yang mana Yesuslah yang mengendalikan hati dan perasaan kita pada masa kita berhadapan dengan apa juga situasi. Mungkin pergaduhan, mungkin pertengkaran, mungkin perbalahan, tetapi mari kita memelihara kasih karunia di dalam Kristus Yesus, di mana gambar Yesuslah yang terpancar lewat sifat dan perbuatan kita. Pada saat ini saya akan memperkenalkan pembicara kita untuk sahabat ini. Sebelum itu saya pembicara kita pada sahabat ini yang bernama saudara Yuven Kosmas Majulat. Ya, Yuven Kosmas Majulat merupakan seorang inspektur kesehatan. Beliau bertugas di Kota Marudu, dan beliau sebenarnya berasal daripada Kota Belud. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan pada sahabat ini yang sudah pastinya akan terus membawa tajuk kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Namun sebelum itu, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, yang mana seorang hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan firman ini di ruangan maya ini. Kiranya kami yang mendengar sedia untuk dibentuk, sedia untuk diajar, dan sedia untuk menghadam firman-Mu ini untuk menjadi tauladan, tunjuk ajar, dan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita mempersilakan pembicara kita pada sahabat ini, yaitu sahabat baru saya, yaitu saudara Yuven Kosmas Majulat. Dipersilakan. Selamat sahabat semua, kita bertemu lagi di siaran Pamasi Media di dalam YouTube. Oke, hari ini saya sangat bersyukur karena dijemput untuk memberikan sedikit perkongsian
tentang kasih Tuhan. Tajuk perkongsian saya atau khotbah saya ialah kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Oke. Ayat yang saya ambil di dalam Alkitab ada pada Titus 2 ayat 11 hingga 14. Mari kita sama-sama baca di dalam Titus 2 ayat 11 hingga 14. Saya baca di sini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Oke, sebelum kita teruskan khotbah kita pada Sabat ini, mari kita tunduk kepala, saya pimpin dalam doa. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, terima kasih Bapa sudah menyertai kami dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Bapa, kami adalah orang yang lemah, dan apa yang kami perlu adalah kasih Bapa kepada kami. Bapa, kami ini orang yang berdosa, kami datang ke hadapan-Mu untuk meminta keampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Bapa, bila kami mempelajari firman Tuhan yang akan saya berikan, kiranya Bapa memberkati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang akan kami pelajari akan menjadi satu panduan dalam kehidupan kami, dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kerohanian kami, Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar doa ini. Saya minta semua ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari sekalian, hidup di dunia ini memunculkan karakter yang baik dan kudus. Sebenarnya itulah yang kita mau di dunia ini. Kita mau mendapatkan satu perwatakan yang baik, satu karakter yang baik, supaya kita boleh tonjolkan kepada teman-teman atau kawan-kawan di sekeliling kita. Tetapi, bila kita menjalankan atau menjalani kehidupan kita untuk menjadi seperti Yesus, ataupun merefleksi karakter Yesus kepada orang lain, sebenarnya secara kehidupan keduniawian kita tidak mampu. Kita tidak mampu melakukannya, melainkan dimungkinkan oleh kasih karunia Allah. Jadi di dalam pelajaran ini, dalam Titus 2 ayat 11 hingga 14, kita akan belajar 3 kebenaran. Apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Apa itu kasih karunia? Di dalam Filipi 3 ayat 9, dinyatakan di dalam Alkitab, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 9 jelas menyatakan kebenaran yang kita dengar atau pelajari bukan setakat untuk mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kita kepada Kristus. Jadi tanpa Kristus, tanpa Tuhan, kita tidak boleh menjalani kita punya kehidupan, kita tidak boleh memperolehi atau belajar segala kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Kasih karunia Tuhan adalah
kemurahan Tuhan yang tidak diupayakan, tidak layak, dan tidak pantas diterima. Ketika Tuhan menjawab kita di saat kita tidak layak, itulah kasih karunia. Jadi maknanya, kasih karunia ini Tuhan sudah berikan dengan kita secara cuma-cuma. Bukan atas dasar kita bekerja, bukan atas faktor kita mencari kebenaran, melainkan Tuhan sudah memberikan kita itu. Oke? Jadi, kita akan pelajari apakah 3 kebenaran yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah kepada kita. Oke, yang pertama, kasih karunia yang menyelamatkan, memperbaharui kita. Oke, di dalam Titus 2 ayat 11, saya baca semula, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia yang menyelamatkan bukan hanya mengubah kedudukan kita dengan membebaskan kita dari perhambaan dosa, tetapi juga mengubah sikap, karakter, dan tindakan kita. Kasih karunia yang menyelamatkan dari Tuhan Yesus akan terus memperbaharui kehidupan kita yang membuat kita menjadi manusia yang rohani. Ya, kasih karunia itulah. Dia seperti tiket, golden ticket. Okay? Kalau kita selalu melihat rancangan-rancangan television, seperti American Idol, contoh dia, American Idol, mereka menyediakan satu platform untuk semua para talenta untuk menunjukkan talenta mereka. Dan siapa-siapa yang mempunyai talenta yang dapat memikat hati juri, diberikan terus golden ticket. Nah, di dalam Titus 2 ayat 11, begitu juga Tuhan, dia sudah memberikan kita sebenarnya golden ticket. Oke, kasih karunia, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itulah golden ticket kita. Oke, golden ticket kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita pergi kepada yang kedua, kasih karunia yang menyelamatkan, mendidik kita. Oke, di dalam Titus 2 ayat 12, saya suka baca di sini, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Orang yang sudah berada dalam kasih karunia Allah akan mengalami proses pendidikan. Kata pendidikan mengandungi arti disiplin, sehingga kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah menjadi orang-orang yang memuliakan Allah. Nah, kasih karunia yang menyelamatkan, mendidik kita. Saya percaya semua kita di sini, saudara-saudari semua, pernah bersekolah. Tidak kira mendapat pendidikan yang formal ataupun tidak formal. Tetapi di dalam pendidikan, salah satu aspek yang penting adalah disiplin. Disiplin akan membentuk diri kita, jati diri kita. Oke? Dan begitu juga dengan kasih karunia Tuhan. Ada 2 tujuan kenapa kasih karunia boleh mendidik kita. Yang pertama, melalui pendidikan ataupun disiplin daripada Allah, kita dapat meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Di dalam Titus 3 ayat 3 menyatakan, kerana dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Nah, melalui kasih karunia, kita dapat meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi, nafsu-nafsu duniawi. Sebab kita sudah tahu bahwa kasih karunia menyelamatkan kita dan kita boleh menjalani kehidupan kita dengan segala hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berbicara tentang hikmat, kita pergi kepada poin yang kedua, yaitu di dalam Titus 2 ayat
11 menyatakan kita harus hidup dengan bijaksana. Hidup bijaksana bermaksud ada hubungan dengan diri kita, dengan orang lain, dan juga dengan Tuhan. Oke? Jadi kita harus bijaksana bagaimana kita menguruskan diri kita, bijaksana bagaimana kita menguruskan hubungan kita dengan orang lain, orang sekeliling kita, keluarga, kawan-kawan kita, dan juga yang paling penting adalah beribadah untuk berhubungan dengan Tuhan. Kedua hal ini merupakan ciri orang yang hidup dalam kasih Allah yang menyelamatkan. Kita pergi kepada kebenaran yang ketiga. Kasih karunia yang menyelamatkan memberikan kita upah. Di dalam Titus 2 ayat 13 hingga 14, saya bacakan, dengan menantikan penggenapan harapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya yang rajin berbuat baik. Apa sebenarnya ultimate goal kita atau matlamat kehidupan kerohanian kita? Saya percaya kita semua di sini adalah umat yang percaya dan kita sudah mempunyai pengalaman dalam diri kita masing-masing bagaimana kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi saya pasti matlamat atau ultimate goal yang kita tunggu sebenarnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menantikan kedatangan Yesus karena itu merupakan satu-satunya penggenapan penghargaan kita yang penuh bahagia. Manusia yang hidup tanpa pengharapan, hidupnya tidak bergairah dan tidak dinamik, dan akan terjebak dalam dosa dan hidup secara materialistik. Nah, manusia yang hidup tanpa harapan, tanpa pengharapan Tuhan, hidupnya tidak bergairah dan tidak dinamik. Bila kita pikirkan, apakah yang gairah di dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah yang kita rasakan dinamik dalam kehidupan kita? Kalau kita lihat orang yang di luar sana, ada yang mempunyai kehidupan yang bergairah. Ada pengalaman-pengalaman daripada kawan-kawan kita atau pemerhatian kita, orang yang tidak seiman dengan kita, mempunyai perjalanan hidup yang lagi lancar, lagi smooth. Sepertinya tiada masalah. Berjolisakan, orang bilang kan. Boleh pergi berhibur. Tetapi apa yang Tuhan katakan di sini, di dalam pelajaran ini, dia menyatakan bahwa pengharapan hidup, tidak ada pengharapan hidup di dalam Tuhan, kita punya kehidupan, tidak ada kegairahan. Maksudnya kegairahan ini adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Itulah yang saya katakan tadi, ultimate goal kita, ataupun matlamat kita mau menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak boleh hanya berpikir duniawi saja. Kita tahu kadang-kala keperluan kita itu adalah keperluan yang tidak penting. Kadang-kadang kita mendahulukan nafsu kita. Tetapi dengan adanya pengharapan Tuhan mengajar kita untuk selalu percaya bahwa hidup tanpa keintiman ataupun hubungan intim dengan Tuhan, kita adalah mati. Kita adalah mati. Kayak orang yang hidup dengan materialistik, selepas dia ada semua yang dia ada di dalam dunia ini, apalagi yang dia mau pergi, apalagi matlamat hidup dia. Kita semua mempunyai satu jangka hidup secara purata. Dalam pelajaran sekolah Sabat sudah kita pelajari purata kehidupan manusia 70 atau hingga 80 tahun saja.
Dan selepas itu apa yang berlaku? Tapi kita tidak boleh berpikir umur kita akan mencapai 70 hingga 80. Barangkali esok, lusa, tulat, minggu depan, tahun depan, kita sudah tidak ada. Tuhan sudah mencabut nyawa kita. Jadi apa poin di sini adalah kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh bijaksana, sebab kita tahu di depan kita ada upah yang paling besar Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mari kita buka dalam Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Orang-orang Kristen atau umat-umat yang percaya hidup di dunia ini sekarang tidak boleh hidup seperti dunia ini atau hidup untuk dunia ini. Oke? Kita tidak boleh hidup seperti dunia ini dan untuk dunia ini. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari dunia yang jahat. Dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia, juga kita tidak boleh mengikuti jalan dunia ini. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan telah memperbaharui hidup kita. Perubahan ini terjadi karena Allah telah membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan kita bagi dirinya. Jadi, inilah 3 kebenaran dari Titus 2 ayat 11 hingga 14. Jadi apa yang dikerjakan oleh kasih karunia Tuhan Allah yang menyelamatkan? Saya ulang kembali, yang pertama, kasih karunia yang menyelamatkan memperbaharui kita. Yang kedua, kasih karunia yang menyelamatkan mendidik kita. Dan yang ketiga, kasih karunia yang menyelamatkan memberikan kita upah. Dan upah yang kita tunggu, kita percaya tidak akan lama lagi. Seterusnya, di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita sudah pelajari 3 perkara tentang kasih karunia. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita merasa bangga, kita sudah merasakan, kita sudah mendapatkan itu golden ticket, dan kadang-kadang itu membuatkan kita lalai dalam kita menjalani kehidupan kita. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi, yang sudah dibacakan, mengingatkan kita bahwa kasih karunia bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian atau anugerah Tuhan. Formula Tuhan ini sangat luar biasa. Saya sering berkongsi perkara ini dengan kawan-kawan yang seiman dengan saya, ataupun kawan-kawan yang lain denominasi dengan kita. Saya selalu menyatakan bahwa formula Tuhan sangat berbeza berbanding dengan formula-formula keselamatan yang ada di dunia ini. Kalau kita, contohnya di dunia ini, saya berikan contoh, bila kita melakukan suatu kesalahan, kalau kita didakwa di mahkamah, kita tidak akan terus disabitkan bersalah atau dihukum. Kita ada proses yang kita kena jalani. Tetapi di dalam Tuhan, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak perlu lagi sebenarnya untuk kita dihakimi. Jika kita menjalani kehidupan kita melalui kebijaksanaan dan juga hikmat daripada Tuhan. Formula Tuhan seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu keselamatan Dia sudah bagi kepada kita. Tinggal kita mencari cara bagaimana kita untuk menjalani kita punya kehidupan. Tuhan sebenarnya memberikan segala hikmat
di dalam Alkitab kepada kita karena dia tahu kita sudah diselamatkan. Sebab kita sudah percaya. Tetapi dia mau membentuk kita. Dia membentuk kita supaya di dalam hati kita mempunyai satu kepercayaan, keyakinan iman. Saya selalu merasakan begini. Saya percaya kepada Tuhan. Saya mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Bukan karena saya mau diselamatkan. Tetapi saya mau membentuk keyakinan iman saya. Kalau saya tidak ada pada esok hari, saya boleh berpikir pada hari ini bahwa kalau saya sudah tiada besok, hari ini saya rasa saya sudah cukup bersedia. Sebenarnya bagi saya, Tuhan mau membentuk kita punya iman begitu. Bukan untuk menunggu kita punya umur sudah lanjut, baru kita mau mencari atau membentuk kita punya iman. Tetapi di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada turun dan naik. Tidak semua jalan itu lurus. Kalau kita pergi di Sandakan sekarang, itu jalan rusak betul. Oke. Berlubang-lubang. Tapi untuk kita mencapai destinasi, kita kena melalui jalan tersebut. Jadi begitu juga kehidupan kita. Tetapi percayalah, di ujungnya nanti, bila kita menjalani kehidupan kita dengan penuh bijaksana, dengan kasih karunia Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita, saya percaya kita akan berserta dengan Tuhan. Saya suka membaca kembali Titus ayat 2 hingga 11 dan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk membebaskan kita dari semua kefasikan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Selama masih diberi waktu oleh Tuhan di dunia ini, kita masih lagi merasakan udara yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita membahagikan iman kita kepada orang lain, agar ada buah yang kekal untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Masih banyak waktu yang kita ada untuk menanam benih kepada orang lain. Saya percaya apa saja benih yang kita tanam, mungkin besok dia tidak akan bercambah, tetapi percayalah pada masa yang akan datang, benih itu akan menjadi satu batu penjuru kepada iman orang yang tidak percaya. Jadi, itu saja pelajaran atau firman yang saya boleh berikan kepada kita melalui Pamasi Media ini. Tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Yesus memberkati kita semua dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Dengan firman Tuhan yang sudah kita nikmati sebentar tadi, terima kasih kepada Saudara Yuven, ya. Semoga beliau akan bersama dengan Companion Ministry akan terus giat di dalam pelayanan, ya. Dan puji Tuhan dengan kebersamaan kami dengan Saudara Yuven di Gereja SD Puhus, sehingga rencananya rakaman khotbah dan sudah disajikan buat kita semua pada Sabat yang ke-10 ini. Saudara-saudari, kita sudah melangkah beberapa hari di dalam tahun 2024 ini, dan kita percaya pada masa perjalanan kehidupan kita, mukjizat Tuhan sudah berlaku di dalam kehidupan kita.
Kita memasuki tahun demi tahun dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan Yesus. Karena itu kasih karunia Tuhan ini adalah satu berkat, satu perlindungan, satu damai sejahtera yang semakin bertumbuh subur di dalam kehidupan kita setiap masa. Terima kasih kepada saudara Yuven Kosmas Majulat, dan terima kasih juga kepada lagu-lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri pertemuan kita di Maya ini pada Sabat ini dengan mempersilakan sebuah lagu yang begitu dekat dengan hati kita, karena Yesus telah mati di kayu salib, disalibkan di Bukit Golgota. Salib di Bukit Golgota yang akan dinyanyikan oleh Holina Dulan dan Emilia Sungkit. Kita nikmati lagu penutup siaran pada Sabat yang ke-10. Dipersilakan. Ada satu salib di Bukit Golgota, suatu lambang siksa dan hina. Pada salib itu tergantunglah Yesus bagi aku yang telah berdosa. Salib hina itu yang ditolak dunia, aku mau terima dengan cinta. Karena domba Tuhan telah tinggalkan surga dan memikul salib Golgota. Salib itu jadi cintaku, cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Pada salib itu yang berlumur darah, aku lihat ajaibnya cinta. Atas salib itu Yesus mati seksa untuk jadi tebusan dosa. Pada salib itu aku tetap setia dan sedia menderita hina. Tuhan telah memanggil aku masuk surga dan terima kemuliaannya. Salib itu jadi cintaku, cintaku, hingga aku tiba di surga. Ku berpaut pada salib itu, telah kutukar dengan mahkota. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin untuk doa penutup. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa sudah menunjukkan
keagungan kepada kami. Bapa Allah yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi, pencipta segala isinya, dan telah menciptakan kami sebagai orang yang sangat berdosa dan sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Tetapi melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, telah menyelamatkan kami dan telah memberikan kami berkat kasih karunia yang percuma saja Bapa telah berikan kepada kami. Bapa, kami perlu bantuan Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, bimbing jalan kami, supaya apa saja yang kami lakukan, siapa saja orang yang kami jumpa, dengan segala apa saja perkara yang kami akan lakukan, tolong kami Bapa untuk menunjukkan kebesaran-Mu. Bapa, kami percaya kasih karunia Bapa yang telah kami pelajari tadi akan membentuk kami, akan membentuk keyakinan iman kami untuk lebih tekun di dalam kepercayaan kami dan akan membantu kami untuk mempelajari tentang firman-Mu. Bapa di sorga, saya juga berdoa kepada semua kawan-kawan kami, ahli keluarga kami, atau siapa saja yang mungkin pada saat ini belum lagi mengenali-Mu, tetapi bantu mereka ya Bapa. Saya percaya di dalam hati mereka sudah tertanam benih. Dan kami mohon Bapa untuk sirami mereka, supaya benih yang sudah ditanam di dalam hati mereka akan bercambah dan akan bertumbuh. Dan ia akan membuahkan hasil. Bapa di sorga, kami akan menjalani kehidupan kami sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali ini. Bapa, pimpin kami, berjalan berserta kami, jadilah pelita dalam kehidupan kami untuk menerangi jalan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa sudah memberkati kami semua. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dengan doa yang sudah dilayangkan oleh pembicara kita, Saudara Yuben Kosmas Majulat. Semoga ada peluang untuk bertemu kembali dengan sahabat baru saya, Saudara Yuben. Dan terima kasih kepada semua penyampai video-video yang sudah disiarkan, diulang di siaran kebaktian secara maya di ruangan Pamasi Media ini. Semoga kita semua dapat berjalan terus di dalam jalan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah senantiasa bersandar, kita dapat bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini telah menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita sudah nikmati bersama Tuhan ke saat ini menyebabkan kita perlu bersyukur itu, menghargai itu, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia Allah. Sampai kita jumpa lagi untuk pertemuan kita di Sabat depan, Sabat yang ke-11. Dan sudah pastinya Sabat ke-11 pembicaranya adalah di kalangan ahli companion ministry. Dan kita akan nantikan itu perkongsian pertemuan kita secara maya nanti di Sabat yang ke-11. Masih media menjangkau dunia. Shalom dan kita akan jumpa lagi. Selamat hari Sabat.
Bye-bye.